Pengembangan sistem. Menyusun suatu sistem yang baru untuk menggantikan sistem yang lama secara keseluruhan atau memperbaiki sistem yang sudah ada. Kenapa dibutuhkan pengembangan sistem? Adanya permasalahan yang timbul pada sistem yang ada sebelumnya. Pertumbuhan organisasi diantaranya adalah kebutuhan informasi yang semakin luas, volume pengolahan data semakin meningkat, perubahan prinsip akuntansi yang baru untuk meraih kesempatan-kesempatan seperti peluang pasar, adanya instruksi-instruksi dari pimpinan atau dari luar organisasi, misalnya peraturan pemerintah. Apa yang menjadi masalah sehingga memerlukan pengembangan sistem? Keluhan dari pelanggan, pengiriman barang yang sering tertunda, pembayaran gaji yang terlambat, laporan yang tidak tepat waktu, isi laporan yang sering salah, tanggung jawab yang tidak jelas, waktu kerja yang berlebihan, ketidakberesan kas, produktivitas tenaga kerja yang rendah, banyaknya pekerja yang menganggur, kegiatan yang tumpang tindih, tanggapan yang lambat terhadap langganan, kehilangan kesempatan kompetisi pasar, kesalahan-kesalahan, manual yang tinggi, persediaan barang yang terlalu tinggi, pemesanan kembali barang yang tidak efisien, biaya operasi yang tinggi, file-file yang kurang teratur, keluhan dari supplier karena tertundanya pembayaran, bertumpuknya backorder, tertundanya pengiriman karena kurang persediaan barang, investasi yang tidak efisien, peramalan penjualan dan produksi tidak tepat, kapasitas produksi yang menganggur, pekerjaan manajer yang terlalu teknis. Apa yang menjadi prospek sehingga memerlukan pengembangan sistem? Kinerja yang dapat diukur dari throughput dan respon tim. Throughput adalah jumlah dari pekerjaan yang dapat dilakukan suatu saat tertentu. Sedangkan respon time adalah rata-rata waktu yang tertunda di antara dua transaksi. Informasi, peningkatan terhadap kualitas informasi yang disajikan. Ekonomis, peningkatan dalam keuntungan atau penurunan biaya yang terjadi. Ekonomis berhubungan dengan jumlah sumber daya yang digunakan. Pengendalian, peningkatan terhadap pengendalian untuk mendeteksi dan memperbaiki kesalahan-kesalahan yang akan terjadi. Efisiensi, peningkatan terhadap efisiensi operasi. Efisiensi berhubungan dengan bagaimana sumber daya digunakan. Services, peningkatan terhadap pelayanan yang diberikan oleh sistem. Bagaimana pengembangan sistem dilakukan? 1. Model pengembangan sistem informasi, perangkat lunak. 2. Metodologi pengembangan sistem. 3. Alat dan teknik pengembangan sistem. Tahapan metode waterfall, perencanaan, rekayasa sistem, membangun syarat semua elemen sistem, dan mengalokasikan ke perangkat lunak pengumpulan kebutuhan pada level sistem, yaitu kebutuhan perangkat keras, perangkat lunak, orang dan basis data, analisa kebutuhan sistem informasi, menganalisis dan pengumpulan kebutuhan sistem yang sesuai dengan domain informasi tingkah laku, unjuk kerja, dan antarmuka, interface, pengumpulan kebutuhan untuk sistem informasi yang berupa data input, proses yang terjadi dan output yang diharapkan dengan melakukan wawancara dan observasi desain. Berfokus pada struktur data, arsitektur perangkat lunak, representasi interface, dan detail, algoritma, prosedural. Menerjemahkan analisa kebutuhan ke dalam bentuk rancangan sebelum penulisan program yang berupa perancangan antarmuka, input dan output, perancangan file-file atau basis data dan merancang prosedur, algoritma, kode, implementasi dan penulisan program, menerjemahkan desain ke dalam suatu bahasa yang bisa dimengerti oleh komputer. Hasil rancangan di atas diubah menjadi bentuk yang dimengerti oleh mesin dalam bentuk bahasa pemrograman. Jika rancangannya rinci, maka penulisan program dapat dilakukan dengan cepat. Pengujian difokuskan pada logika internal,
fungsi eksternal dan mencari semua kemungkinan kesalahan dan memeriksa apakah sesuai dengan hasil yang diinginkan. Pemeliharaan. Pemeliharaan dilakukan karena perangkat lunak harus menyesuaikan dengan lingkungan baru. Sistem informasi yang telah diuji, bebas dari kesalahan, diimplementasikan di lingkungan pelanggan. Jika ditemui kesalahan, error, maka dilakukan perbaikan atau adanya penambahan fungsi. Metode prototip. Prototip merupakan salah satu metode di mana pengembang dan pelanggan dapat saling berinteraksi selama proses pembuatan sistem. Pengumpulan kebutuhan. Pelanggan dan pengembang bersama-sama mendefinisikan format seluruh perangkat lunak, mengidentifikasikan semua kebutuhan, dan garis besar sistem yang akan dibuat. Membangun prototyping, membuat perancangan sementara yang berfokus pada penyajian kepada pelanggan. Evaluasi prototyping, apakah prototyping sudah sesuai dengan keinginan pelanggan? Mengkodekan sistem, prototyping yang sudah disepakati diterjemahkan ke dalam bahasa pemrograman yang sesuai. Menguji sistem, dites sebelum digunakan. Pengujian ini dilakukan dengan white box, black box, pengujian arsitektur Dell. Evaluasi sistem, apakah sistem yang sudah jadi sudah sesuai dengan yang diharapkan? Menggunakan sistem, perangkat lunak yang telah diuji dan diterima pelanggan siap untuk digunakan. Metode spiral. Model proses yang pendekatannya bersifat realistis pada software besar, karena proses dari awal sampai proses pengiriman dan perbaikan dapat dipahami dengan baik oleh klien dan developer. Komunikasi pelanggan. Membangun komunikasi antara pelanggan dan kebutuhan-kebutuhan yang diinginkan oleh pelanggan. Perencanaan. Mendefinisikan sumber daya, ketepatan waktu, dan proyek informasi lain yang berhubungan. Analisis resiko, menaksir resiko manajemen dan teknis. Perekayasaan, membangun satu atau lebih representasi dari aplikasi tersebut. Konstruksi dan peluncuran, mengkonstruksi, menguji, memasang, dan memberi pelayanan kepada pemakai. Evaluasi pelanggan, mendapatkan umpan balik dari pelanggan. Model Rapid Application Development. Model pengembangan sistem informasi secara sekuensial linear yang menekankan pada siklus pengembangan yang sangat pendek. Tahapan Rapid Application Development. Business Modeling. Informasi apa yang mengendalikan proses bisnis? Informasi apa yang dimunculkan? Di mana informasi digunakan? Siapa yang memprosesnya? Data modeling. Objek data yang dibutuhkan dalam proyek. Proses modeling. Aliran informasi pada fase data modeling ditransformasikan untuk mendapatkan aliran informasi yang diperlukan pada implementasi fungsi bisnis. Application generation, memakai komponen program yang telah ada atau menciptakan komponen yang bisa dipakai lagi. Alat-alat bantu bisa dipakai untuk memfasilitasi konstruksi perangkat lunak. Testing and turnover, mengurangi waktu pengujian. Tetapi komponen baru harus diuji dan semua interface harus diperiksa secara penuh. Metodologi pengembangan sistem. Pendekatan sistem terstruktur. Pendekatan terstruktur mengenalkan penggunaan alat-alat dan teknik-teknik untuk mengembangkan sistem yang terstruktur. Tujuan pendekatan terstruktur adalah agar pada akhir pengembangan perangkat lunak dapat memenuhi kebutuhan user, dilakukan tepat waktu, tidak melampaui anggaran biaya, mudah dipergunakan, mudah dipahami, dan mudah dirawat. Ciri utama pendekatan sistem terstruktur. 1. Memanfaatkan alat-alat pemodelan, menggunakan model untuk menjelaskan berbagai sistem, subsistem untuk ditelaah dan dievaluasi oleh pelanggan dan pengembang sebagai alat komunikasi. Eksperimentasi atau prediksi. 2. Merancang berdasar modul. Modularisasi adalah proses yang membagi suatu sistem menjadi beberapa modul yang dapat beroperasi secara independen. 3. Bekerja dengan pendekatan top-down. Dimulai dari level atas, secara global, kemudian diuraikan sampai ke tingkat modul, rinci. 4. Dilakukan secara iterasi. Dengan iterasi akan didapat hasil yang lebih baik. Terlalu banyak iterasi juga akan menurunkan hasilnya dan menunjukkan bahwa tahap sebelumnya tidak dilakukan dengan baik. 5. Kegiatan dilakukan secara paralel. Pengembangan subsistem-subsistem dapat dilakukan secara paralel, sehingga akan memperpendek waktu pengembangan sistem. Pendekatan berorientasi objek. Pendekatan berorientasi objek merupakan paradigma pemrograman yang berorientasikan kepada objek. Semua data dan fungsi di dalam paradigma ini dibungkus dalam kelas-kelas atau objek-objek. Bandingkan dengan logika pemrograman terstruktur. Setiap objek dapat menerima pesan, memproses data, dan mengirim pesan ke objek lainnya.
Model data berorientasi objek dikatakan dapat memberi fleksibilitas yang lebih, kemudahan mengubah program, dan digunakan luas dalam teknik piranti lunak skala besar. Lebih mudah dipelajari bagi pemula dibanding dengan pendekatan sebelumnya, dan pendekatan OOP lebih mudah dikembangkan dan dirawat.